Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Karisma Farhana dengan NIM 240 107 14067. Saya dari kelas 2024B. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menyimpulkan terkait materi manajemen mutu terpadu dari kelas 2024B di kelompok 1 kemarin, yaitu mengenai tema manajemen mutu terpadu dan juga manajemen modern. Baiklah, untuk yang pertama, di sini saya akan menguraikan mengenai definisi terlebih dahulu dari manajemen mutu terpadu dan juga manajemen modern. Untuk manajemen mutu terpadu sendiri, ada pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, ada ahli bernama Nawawi di tahun 2003 itu, beliau menyimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu adalah sebuah pendekatan manajemen fungsional yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan, di mana tujuannya dalam hal ini adalah agar suatu produk atau layanan itu bisa sesuai dengan standar kualitas yang telah diberikan, sehingga nantinya itu bisa berdampak atau berefek kepada masyarakat dalam bidang layanan maupun peningkatan pembangunan. Sedangkan ada pula pendapat kedua dari ahli bernama Sairis di tahun 2005. Beliau juga menyimpulkan definisi dari manajemen mutu terpadu sebagai sebuah metode untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan yang dapat diterapkan di berbagai institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, bisa kita peroleh definisi umum dari manajemen mutu terpadu ini melalui penelitian juga di tahun 2022 oleh Zuriyah et al. Sebagai sebuah sistem pengelolaan yang berorientasi pada aspek manusia, dengan tujuannya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus, sehingga diharapkan itu dapat menghasilkan kepuasan pelanggan, tapi dengan mengeluarkan biaya yang lebih efisien, tapi tetap berkesinambungan. Sedangkan untuk definisi yang kedua, yaitu mengenai manajemen modern, ada pula menurut para ahli yang berdasarkan pada pemilikan sistem analitis, pengambil keputusan maupun penekanan pada pentingnya aspek manusia dan juga tanggung jawab sosial dalam organisasi. Ini menurut dari Sedamianti di tahun 2012. Dia juga menyebutkan lagi bahwa konsep dari manajemen modern itu berkembang dari praktik terbaik dalam sebuah bidang manajemen, di mana bidangnya itu didukung oleh sebuah pendekatan, teknik, sikap baru, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman, agar sebuah organisasi itu dapat beroperasi secara efektif dan juga lebih efisien. Selanjutnya, untuk materi yang kedua di sini saya juga akan menjelaskan mengenai macam-macam dari teknik manajemen modern. Yang pertama, ada yang namanya TIM atau Totally Quality Management. Menurut atau melihat dari penelitian Hasan di tahun 2022, adalah sebuah filosofi atau alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara terus-menerus. TIM ini juga meskipun terlihat berasal dari dunia industri, tetapi dapat juga diterapkan di institusi pendidikan. Fokus utama dari TIM sendiri adalah sebuah peningkatan mutu sebagai bagian dari manajemen. Dalam hal ini, macam-macam TIM itu terbagi lagi menjadi 3 oleh penelitian dari Juran yang bernama trilogi Juran. Yang pertama itu ada yang namanya perencanaan mutu atau quality planning, yang kedua pengendalian mutu atau quality control, dan yang ketiga itu ada yang namanya penelitian mutu atau quality improvement. Untuk quality planning sendiri adalah sebuah proses mengenali siapa pelanggan dan juga bagaimana menentukan proses yang akan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Gunanya untuk apa? Untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, ada yang namanya quality control, yaitu sebuah tahap evaluasi agar produk itu bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan bisa segera memperbaiki masalah yang muncul, seperti memperbaiki kerusakan dari mesinnya itu sendiri. Yang ketiga, ada juga yang namanya quality improvement, yaitu sebuah proses mempertahankan sistem yang telah ada agar mutu itu bisa terus meningkat ke depannya secara berkelanjutan dan juga berdampak terhadap masyarakat. Dan untuk macam manajemen modern yang kedua, ada yang namanya harian digital. Nah, harian digital ini implementasinya itu ada di perguruan tinggi swasta dengan menawarkan peluang besar dalam berbagai aspek penting. Ada beberapa aspek. Satu aspeknya itu dikemukakan oleh satu ahli. Untuk ahli pertama bernama Anderson di tahun 2012, beliau menyebutkan bahwa yang pertama itu adalah efisiensi biaya dan juga waktu. Bisa dilihat dari situ, agar dapat dicapai melalui digitalisasi proses akademik, sehingga diharapkan dalam hal ini itu mampu atau bisa mengurangi biaya administrasi hingga 20%. Yang kedua, ada yang namanya peningkatan kualitas layanan. Hal ini juga menjadi bagian yang mungkin dalam penelitian PIT dan juga BESAN, karena teknologi itu memungkinkan perguruan tinggi untuk memberi layanan yang lebih personal dan efisien bagi mahasiswa, menurut penelitiannya di tahun 2013. Dan untuk macam dari manajemen digital yang ketiga, manajemen modern yang ketiga, yaitu ada Balance Scorecard di tahun 2007. Balance Scorecard sendiri ini merupakan alat ukur kinerja dalam sebuah manajemen, di mana dia itu dirancang untuk membantu organisasi mencapai sebuah tujuan dan juga sasaran utama yang berawal dari visi dan juga misi sebuah perusahaan. Balance sendiri juga memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama itu apa? Sistem manajemen strategi yang digunakan untuk memperluas cakupan pengukuran kinerja dengan cara menambah perspektif pelanggan,
proses bidding internal, serta pembelajaran dan juga pertumbuhan selain aspek keuangan. Yang kedua, balance scorecard ini juga menuntut adanya sebuah hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategis yang dirancang dalam sebuah perencanaan. Setiap sasaran dari kegiatan dalam hal ini harus memiliki kaitan langsung atau tidak langsung secara sasaran keuangan, sehingga bobot dari masing-masing perspektif harus seimbang. Dan yang keempat, di manajemen modern juga ada Six Sigma menurut penelitian oleh Muhammad Alzar Akbar baru saja di tahun 2024 kemarin, di mana Six Sigma ini merupakan suatu metode manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas. Dengan cara apa? Mengurangi catat dalam proses produksi dan juga operasional. Intinya dari Six Sigma ini adalah sebuah pemanfaatan teknik statistik untuk mencapai keunggulan yang kompetitif.